di UK itu gua ngeliat ya kan, mereka itu DP-nya itu minim banget. Oh gitu, hampir nol gitu ya? Hampir nol. Dan jangka waktunya juga bisa 40 tahun. Oh, di sini kan 30 ya? Baru itu. Kalau dulu itu rata-rata 15. Oh, Iya, 15 tahun. Iya. Ya kan? Nah, jadi maksudnya yang kayak gitu tuh yang gue pikir kalau di luar bisa ya kenapa kita enggak gitu kan. Esensi dari startup itu adalah lu harus punya MVP. Oke. Ya kan, minimum viable product. Ya. Apa itu, Bro? Produk yang paling sederhana yang lu bisa punya dan lu bisa jual. Oke. Lu nggak perlu, nah balik sama topik kita yang sebelumnya tuh, diskusi sebelumnya. Startup itu pasti eksekusinya lebih maju offsite dibandingkan apa tadi compliance, SOP dan lain-lain. Ya karena itu dalam bisnis itu adalah salah satunya kecepatan dan ketepatan, gitu kan? Kecepatan. Iya, ya kan? Kalau lu lama nunggu terus mungkin orang udah ada yang ngambil peluangnya, kan gitu kan? Karena pada situ masalahnya pelik banget, ya, yang diakibatkan partner itu, yang tadi gue bilang itu, gitu. Jadi milih partner juga hati-hati juga, bukan berarti lu udah kenal lebih dari 10 tahun, itu partner itu teman gue main sepeda dari kecil. Iya. Jadi tinggal bareng sama. Jadi benar-benar rumah deket, gitu kan. Bahkan orang tua juga saling kenal karena ada kumpulan bareng gitu. Bisa nonton kayak gitu. Oke Bro Daniel, jadi kita tadi udah ngomongin soal fintech nih, panjang lebar dan sangat-sangat menarik ya, informasi-informasi di industri ini yang mungkin orang awam nggak ngerti, bahkan orang-orang yang sudah kerja juga belum tentu paham nih. Ini menarik bahwa dirimu selain sebagai profesional dulu pernah menjadi seorang founder atau orang yang memulai startup gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu banyak yang ambil S1 entrepreneurship atau MBA dengan harapan suatu saat bisa jadi founder startup yang sukses. Dan ini mungkin menjadi suatu hal yang buat mereka nggak tahu secara praktik itu seperti apa. Boleh nggak cerita ya Bro, mungkin analogi atau pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bagaimana startup itu harus menghadapi masalah yang belum pernah terpecahkan sebelumnya. Jadi tahun 2013 itu waktu gua masih di bank. Jadi mungkin gua ini ya. Jadi karir gua itu ngawali karir di bank. Dan itu mostly itu di mana namanya di lending. Ya kan, jadi consumer lending, ya kan, jadi KPR, KTA gitu kan. Nah, jadi di situ tuh kalau KTA itu kan lebih pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih banyak produk-produk turunannya gitu ya. Kalau pada saat itu sangat sederhana kan kalau KTA. Karena apa? Karena sepanjang dia payroll, gajinya kelihatan, terus lihat aja debt service ratio-nya berapa, gitu kan. Yang sepanjang memenuhi ya udah cair, dia disetujui cair. Kalau yang pada saat gua masih di bank itu gua selalu upayakan gua itu handle untuk yang KPR. Dan KPR yang wira swasta. Maksudnya pengusaha. Nah, jadi kalau KPR itu kan segmennya bank gua pada saat itu kan adalah pegawai profesional dan wira swasta. Betul. Gua selalu minta itu yang wira swasta. Kenapa? Karena di situ gua merasa belajar sesuatu. Tidak hanya belajar dari sisi data compliance untuk RAC tadi yang perlu diberesin untuk dari sisi internal, tapi juga gua bisa belajar dengan pengusahanya. Dan pengusaha yang gua temuin ini kan pengusaha yang punya sales gede, cukup gede gitu kan.
tetapi dia juga masih handle operasional. Iya. Karena kan ada perusahaan yang udah sangat mature, corporate misalkan gitu kan, yang RM-nya itu mungkin nggak mungkin sekali doang mungkin ketemu sama ownernya nih. Iya. Gitu. Ya kan. Nah sementara kalau di gua ngelihatnya gua bisa ketemu sama orangnya langsung, ownernya, dan gua bisa ngobrol sama dia. I see. Lu kenapa sih buat usaha ini misalkan? Ya kan. Contoh dulu tuh misalkan ada debitur gua itu yang dia buat usaha rokok. Iya. Jadi kan rokok kretek yang gede gitu. Iya, dan dia salah satu yang beli. Nah itu loh. Jadi artinya dia dan gua bisa ketemu sama anaknya dia ngobrol-ngobrol. Dan katakan sebaya ya. Iya. Jadi kita ya gue bisa ngobrol, ketemu dan belajar lah ya dalam tanda kutip dari caranya mereka. Kenapa itu kan. Dan akhirnya sampai tahun 2013-14 itu gue ngeliat KPR ini di Indonesia gini loh. Lu mau beli rumah, lu harus punya DP kan? Banget. Ya kan? 30%. Walaupun lu punya gaji yang bisa beresin cicilan per bulan, tapi lu nggak akan bisa dapat KPR kalau lu nggak punya DP, gitu kan. Nah di situ dan seingat gue pada saat itu peraturan dari pemerintah juga harus ada DP minimal sekian kan gitu ya. Nah itulah gue ngeliat satu kesempatan, ya. Akhirnya gue buatlah satu startup gue pada saat itu, ya gue sendiri pada saat itu, ya kan awalnya. Jadi gue mulai dari membantu orang untuk edukasi mortgage itu apa sih? Oke. Ya, KPR itu apa sih? Jadi lu kalau udah ngambil KPR ya itu kayak komitmen jangka panjang, gitu. Ya kan? Dan kemudian apa aja yang harus disiapin? Gitu. Misalkan utamanya itu untuk pengusaha. Karena pengusaha itu kan mereka fokus ke bisnisnya untuk menghasilkan revenue, terkadang lupa untuk beresin administrasi. I see. Ya kan, laporan keuangan, ada apa misalkan historical invoice-nya nyebar di mana-mana, misalkan lainnya gitu. Nah, yang kayak gitu, nah itu gue bantuin mereka. Gitu. Sampai akhirnya KPR-nya, dokumennya lengkap, dan gue bantuin KPR-nya itu mau kemana, misalkan ke lender A, ke bank A, B, C, gitu kan. Karena kan setiap bank itu juga punya appetite masing-masing. Ya kan, yang calon debitur. Itu awal mulanya startup gua itu. Sampai akhirnya gua sekolah, ya kan. Terus kemudian di UK itu gua ngeliat, ya kan, mereka itu DP-nya itu minim banget. Hampir nol gitu ya. Hampir nol. Dan jangka waktunya juga bisa 40 tahun. Di sini kan 30 ya? Baru itu. Kalau dulu itu rata-rata 15. Iya, 15 tahun. Iya. Ya kan? Nah, jadi maksudnya yang kayak gitu tuh yang gue pikir kalau di luar bisa ya kenapa kita enggak, gitu kan? Benar banget. Nah, jadi akhirnya ya gue coba jalanin, dan sampai akhirnya kita akhirnya gue punya teman lah, partner. Ini juga salahnya, gitu ya. Nah, gua pada saat itu punya partner yang yang tidak amanah lah. Yang akhirnya ya susah jadi mengembanginnya. Dan itu sebenarnya arahnya itu ke P2P. Kalau startup itu arahnya ke P2P lending, yang kami fokus untuk mortgage. Bukan mortgage ya. Jadi kita khusus untuk properti lah. Jadi istilahnya itu PropTech. Ya. Ya, jadi gue provide DP. Kan tadi kan orang mesti punya DP kan? Iya. Nah, awalnya gue berpikir kalau gue kasih DP untuk orang yang mau beli rumah yang misalkan di atas 1 miliar, gue butuh berapa duit modal? Betul. Gitu kan? Betul. Dan gue kasih misalkan dia, let's say lah dia minta 20%. Dari 1 miliar misalnya udah 200 juta. Iya. Ya kan? Iya. Gimana ya? Nah, pada saat itu pemerintah punya program namanya FLPP, rumah subsidi. Iya. Ya kan, gue masih ingat fasilitas pembangunan perumahan. FLPP. FLPP ini disalurkan oleh kayaknya kebanyakan BTN deh. Iya. Yang kemudian diikuti oleh beberapa bank BUMN lain sih kan juga. Nah, kita kerjasama lah dengan BTN, gitu kan. Nah, gue dulu kerjasama itu dengan BTN cabang-cabang, ya kan.
terus kemudian sama developer. Developer yang menjalankan FLPP ini. Kenapa FLPP? Nah, alasan gue pada saat itu sederhana gitu ya. Karena gue melihat ya FLPP ini kan tujuannya kan untuk bantu orang punya rumah. Artinya apa? Segmennya mereka juga segmen yang micro. Ya kan? Micro ini kalau dia beli rumah berarti memang dia sudah memang nabung dulu, ya kan? Dan dia sudah sadar pentingnya rumah itu. Gak mungkin ucuk-ucuk beli rumah gitu ya. Pasti pertimbangannya lama. Nah, akhirnya gue berpikir juga kan, ini harusnya risikonya lebih kecil. Kenapa? Karena dia ini kan rumah pertama dan mungkin rumah satu-satunya mungkin pada saat itu kan. Karena kan segmennya kan segmen micro kan. Dia akan berjuang semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah itu. Caranya gimana? Dia kan komit kan bayar. Kan? Supaya dia nggak diusir gitu. Betul. Kan, gitu. Ya itu, makanya gua pikir makanya akhirnya gua ke FLPP. Dan FLPP itu pada saat itu kalau untuk daerah tertentu kan setiap daerah beda-beda ya. Daerah yang paling mahal itu setahu gue itu 130 juta. 130 juta. Iya, itu rumah ukuran 35, 45 gitu. Ya kan? Nah, jadi 2 kamar lah, satu pokoknya sama rumah ini sederhana gitu ya. Nah, artinya kalau 130 juta dan DP-nya itu kan bisa 5% loh. Gitu. Jadi artinya dia hanya butuh itu kurang lebih 6,5 juta. 6,5 juta. Betul. Jadi kalau gua punya duit 100 juta, ya, gua bisa bantu orang mungkin 10 orang gitu 15 orang katakan. Betul. Ya kan? Dibandingkan gua harus siapin 200 juta. Gitu kan. Jadi apa saja itu pikiran gua adalah gimana untuk dapatkan scale dulu, ya traction dulu gitu. Nah, akhirnya kita fokuskan di situ, di rumah murah. Nah ini juga balik ke pertanyaan lu. Sebenarnya dari sisi internal nggak ada masalah. Dari sisi bisnis plan itu nggak ada masalah. Nggak ada bisnis. Udah jelas bisnis modelnya. Jelas. Dan udah jelas ini nanti akan masuk kemana, under siapa. Dan gue udah ketemu sama OJK pada saat itu. Gitu kan. Tapi di dalam bisnis itu ini untuk sobat bisnis yang mau bisnis juga bahkan atau bisnis selalu ingat ada faktor X. Ya, yang lu tidak pernah duga gitu. Ya gua nggak perlu cerita lah. Jadi intinya adalah ya akhirnya gua memutuskan untuk ya ini nggak bisa lanjut lagi lah. Ya, opsinya adalah dijual. Terus kemudian tutup aja atau di hold. Di hold tuh gimana? Ya udah nggak diapain, di hold aja. Biarin aja ya, yang udah ada aja ya. Tapi karena pada situ masalahnya pelik banget ya, yang diakibatkan partner itu yang tadi gue bilang itu. Gitu. Jadi milih partner juga hati-hati juga. Bukan berarti lu udah kenal lebih dari 10 tahun. Itu partner itu teman gue main sepeda dari kecil. Jadi tinggal bareng sama. Jadi benar-benar rumah deket gitu kan. Bahkan orang tua juga saling kenal karena ada kumpulan bareng gitu. Bisa nonton kayak gitu. Gitu. Jadi milih partner itu juga memang ada seninya lah mungkin. Gitu. Yang kalau gimana tuh bro? Milih partner yang pas dengan kita. Gua nggak bisa jawab itu. Nggak bisa, itu sulit ya? Itu sulit kok. Karena gini, kalau yang gua lihat nih ya dari pengusaha yang gua kenal yang mereka udah sangat sukses ya. Mereka itu mungkin karena jam terbang ya. Mereka bisa baca. Mereka bisa bisa baca orang. Tuh ngerti ya? Jadi kayaknya ini orang jujur. Ini orang kayaknya bagusnya di sini. Ini orang kayaknya kayak gitu. Nah makanya gue bilang tadi gue nggak bisa jawab itu karena gue belum punya jam terbang yang setinggi itu. Gitu. Nah jadi tapi balik lagi. Apapun yang misalkan dalam usaha itu, ya gue nggak ada sesali. Ya. Karena itu semua jadi pelajaran. Gitu kan. Yang sebenarnya itu yang membuat gue kenal sama fintech. Dari pelajaran buat startup itu, benar. Dan dari buat startup itu yang membantu profesional karir gue juga bisa katakan lead. Gitu. Ya. Gue terakhir itu di Crowd itu CEO. Gue gitu ya? Gue CEO. Jadi gue di Crowd itu awal masuk itu head of funding, ya kan, VP funding gitulah. Jadi kerjaan gue itu menambah ini investor lah.
Iya. Ya kayak investor relations gitu Iya. lah gitu ya. Ya, kalau di. Nah, terus kemudian 3 bulan gue dipromot jadi commercial director, chief commercial officer, Iya, yang iya. mana gue handle itu untuk funding, lending, Oke. business development, partnership gitu-gitu. Lebih luas lah ya. Lebih luas. Dan setelah itu gue dipromot setahun setengahan ya, gue dipromot jadi CEO. Oke. Terakhir gue dipromot itu CEO. Wow. Dan kalau nggak, menurut gue ya, kalau gue tidak menjalankan startup pada saat itu tuh ya mungkin ceritanya sangat beda. Yang menurut gue yang monoton. Iya. Gitu ya, menurut gue ya. Ya balik lagi ya, itu rencana Tuhan. Kan? Gitu ya. Jadi yang lain itu menurut gue adalah itu juga bantu gue punya network. Betul. Ya, jadi itu sih dari startup. Makanya kalau kita ngeliat misalkan kayak sekarang ada Tokopedia, Gojek, mereka sampai segede sekarang itu pasti effortnya luar biasa pada saat awal merintis. Itu pasti. Kita mungkin melihatnya sekarang seperti enak banget ya. Nah, tapi jangan lupa mungkin William pada saat itu atau misalkan Nadine pada saat itu bangunnya di awal-awal pasti berdarah-darah juga, pasti nangis mungkin. Gitu kan. Karena kalau kita masih kecil ya. Kalau kita masih kecil, walaupun lu punya skill, mungkin orang nggak akan ngereken. Terlalu ngereken. Iya. Sampai lu proven dulu nih, ada dulu tuh buktinya. Betul. Baru mau dengar lu, itu baru mau dengar nih. Benar. Gitu ya, baru setelah itu lu keluarin skill lu, kan? Iya. Waktu ngobrol-ngobrol sampai akhirnya deal. Iya kan? Iya, betul. Gitu, jadi makanya apapun bisnisnya, maksudnya ya pasti akan ada pelajaran-pelajaran yang gede. Jadi mulai dulu lah ya. Iya, mulai aja dulu. Misalkan kayak podcast, misalkan. Iya benar loh. Sekarang itu industri digital digitalisasi itu membuat sektor baru, pekerjaan baru. Benar. Iya. Ya kan, misalkan kayak YouTuber, ya kan. Misalkan kayak istri gua tuh. Jadi gua dia kan Instagram ya, influencer. Apa nama Instagramnya? Nama Yana Oksania. Oke. Nah, jadi dia itu apa ya? Awalnya kan dia kerja di bank juga, Iya. Tapi akhirnya kita sepakat untuk ya udah fokus di rumah tangga. Dan memang dari dulu dia memang suka aktif di sosial media Instagram. Dan dia mulai nge-review dari sewaktu gua masih di Inggris. Kami masih di Inggris. Wow. Itu nah sampai sekarang yang akhirnya ternyata makin banyak brand yang percaya. Jadi ada produk di review. Makanya gue bilang dia nge-review. Ya kan, dia dapat barang, dia dibayar. Iya, keren ya, asik ya. Nah, jadi memang digitalisasi itu menambah lapangan baru, lapangan kerja baru, revenue stream baru lah. Iya. Nah, jadi mulai dulu aja, karena kita nggak akan tahu. Wah, menarik banget ya Bro Daniel. Ini banyak sekali ya pelajarannya bisa kita petik ya dari pengalaman Bro Daniel ini sebagai profesional maupun juga sebagai startup. Dan dia bilang tadi bahwa meskipun sekarang dia profesional, tapi sebenarnya pengalaman startup founder yang sudah dia lewati itu sangat berguna untuk kehidupan profesionalnya. Menarik banget ya teman-teman. Hal yang lain bro, banyak sekarang orang yang profesional gitu ya, pengen punya startup, tapi nggak berani ngelepas full time jobnya dia. Nah, menurut dirimu bisa nggak sih startup itu dimulai sebagai part time jobs gitu? Dan kalau memang bisa, syaratnya apa tuh supaya memastikan bisnis ini bisa mencapai kecepatan yang besar, skala yang besar, tanpa harus mengorbankan full time jobs kita? Oke. Iya, pertanyaan ini sebenarnya ada yang nanya juga. Iya. Kayaknya bulan lalu. Oke. Ya. Jadi gue lagi ngumpul-ngumpul sama teman, ya kan. Salah satu teman di situ tuh yang dia buat startup yang gede dan dibeli sama sama OVO. Wow. Ya kan. Terus kayak kira-kira bisa nggak buat pertanyaan persis gitu kan. Ya, gue kutip jawaban dia aja. Iya. Jadi intinya adalah bisanya bisa. Bisa. Ya.
Nah, bisanya bisa itu menurut dia ya. Nah ini gua masukin jawaban gua juga. Iya. Menurut gua juga pasti bisa. Ya, alasannya apa? Tapi dengan catatan gini. Lo pastikan mungkin gini, esensi dari startup itu adalah lo harus punya MVP. Oke. Ya kan, minimum viable product. Ya. Apa itu? Produk yang paling sederhana yang lu bisa punya dan lu bisa jual. Oke. Lu nggak perlu. Nah, balik sama topik kita yang sebelumnya tuh, Iya. diskusi sebelumnya. Startup itu pasti eksekusinya lebih maju offsite Iya. dibandingkan apa tadi compliance, SOP dan lain-lain. Iya. Ya karena itu dia misalkan di gelas nih, gua hanya punya gelas ini. Iya. Gimana caranya gua jual ini? Betul. Ya kan? Tapi gua nggak punya kan sekarang itu SOP untuk buat gimana sih buat produk ini? Paham. Ini kan Langsung buat aja. Langsung buat aja. Gitu. Brandnya juga mungkin pada saat pakainya juga belum ada, gitu kan? Tapi dijual aja. Nah itu MVP. Jadi semua produk yang paling cepat lu punya tanpa menggunakan effort yang paling minim, ya, dan lu bisa jual, dan lu bisa dapat traction. Traction itu maksudnya nggak hanya revenue, tapi juga dari transaksi, itu number of users itu termasuk traction. Nah sepanjang lu punya produk itu dan lu bisa jual sambil lu bekerja, ya kan, dan di full time kan, ya jalanin aja, pasti bisa, gitu. Tetapi menurut gua ada startup yang ada usaha-usaha yang kayaknya memang harus full time, ya kan, di awal-awal gitu ya, menurut gua, gitu ya. Tapi sepertinya sih gua feeling sih untuk startup pasti bisa lah, ya, untuk yang bagi-bagi gitu. Nah sampai akhirnya nanti lu akan mutusin lu harus pilih yang mana. Itu pilihan yang bagus ya, maksudnya masalah yang good problem ya. Nah, balik ke pengalaman gue yang waktu gue buat startup gue, ya, gue kan pada situ udah di bank dan dari sisi posisi ya orang bilang ya udah secure lah gitu ya di bank BUMN gitu. Nah terus, tapi gue merasa kayak monoton. Akhirnya gue merasa kayak ya udah deh. Risikonya memang gitu ya gue tinggalin, ya kan? Gue tinggalin yang full time tadi dan gue fokus ke usaha. Nah sampai akhirnya satu titik yang lo akan punya titik itu, waktu itu untuk mutusin yang mana. Nah kalau gue kutip temen gue bilang itu, ya kan, mutusinnya itu kalau mau ngomong angka, sepanjang perusahaanmu ini, startupmu ini bisa menghasilkan gaji yang uang yang minimal pengeluaran per bulanmu, itu, dan 4 bulan berturut-turut dia bisa sustain ya, gitu ya. 4 bulan ya rangkainya ya. 4 bulan dia tetap menghasilkan angka sama-sama naik, gitu kan, stabil ya. Gitu. Itu bisa lu coba 100%. I see. Jadi tadi pengeluaran personal juga nih ya, bukannya pengeluaran usaha. Pengeluarannya pengeluaran personal. Iya. Kalau yang udah berkeluarga, pengeluaran keluarga. Gitu. Jadi artinya kan ya, Dian kan kita buat usaha kan untuk hidup. Betul. Ya, nah, ini bisa menghidupin atau enggak gitu. Nah, ada juga kemarin itu yang nanya sama gua, ya ini menarik juga nih pertanyaannya. Jadi dia bilang, gua mau lepasin pekerjaan gua. Gua mau fokus ini. Usaha apa? Iya. X kayak gitu kan. Udah jalan belum? Jalan aja belum. Udah jalan belum? Oke. Terus lu udah ngerti buatnya? Iya. Enggak, inilah baru mau pelajarin. Nah, yang kayak gitu itu karena ada juga gini, ada juga yang sindrom orang itu merasa pengen usahanya harus fokus. Ya kan? Dan dia akan karena fokusnya ini, ya kan, sindrom fokus dia ninggalin yang udah sustain. Gitu. Iya, itu kan nggak rasional, bos. Iya kan? Artinya ya janganlah kayak gitu, ya kan? Jadi artinya yang tadi tuh, sepanjang dia bisa memenuhi kebutuhanmu. Yes. Wah, itu menarik banget tipsnya itu ya. Thank you bro, ini rule of thumb-nya menarik banget teman-teman. Jadi kalau Anda mau mencoba menjadi full time startup founder dan meninggalkan pekerjaan yang lama, itu ada beberapa tips lah ya, atau rule of thumb yang mungkin Anda bisa pertimbangkan gitu. Salah satunya, apakah
pendapatan dari startup itu bisa mengcover gitu ya pengeluaran pribadi, dan juga bagaimana mungkin startup ini sudah dalam waktu beberapa lama gitu berhasil untuk make a positive revenue atau positive profit. Ini sangat berguna bro, thank you untuk sharing ini. Jadi kembali tadi soal startup founder ya, kita kan dalam startup itu bermain dengan ketidakpastian, uncertainty, dan juga risk gitu ya. Bagaimana sih mindset yang pas gitu ya untuk mengambil suatu decision yang punya resiko gitu. Ada nggak sih hal-hal yang harus kita pahami dulu gitu? Apakah informasinya harus 100% baru kita ambil keputusan, atau 50% juga bisa gitu? Yang penting kita punya hint atau punya semacam sinyal gitu ya, firasat bahwa ini akan berhasil. Gimana bro kalau menurut dirimu? Baik itu mungkin di profesional atau di startup ya. Jadi decision di level yang tinggi itu kan sangat sulit ya. Iya, jadi oke, kalau dari ya saya karena punya pengalaman di dua ya, Iya. di sisi usaha ya, sama profesional. Iya. Saya mulai dari yang usaha dulu ya. Kalau suatu yang usaha itu yang saya lupakan tadi itu adalah informasi itu nggak bisa 100%. Ya kan? Pasti ada apa dulu kalau kita belajar itu asymmetric information. Ya. Itu pasti ada gitu. Nah, di pelajaran saya di waktu saya usaha itu adalah ya faktor X tadi yang gue bilang gitu kan. Nah itu yang gue nggak masukin, nggak duga. Nah, akhirnya gue sekarang karena dari pelajaran gue akhirnya selalu membuat mindset ya, membuat di mindset gue itu adalah akan ada satu hal yang nggak terduga. Betul. Ya kan? Walaupun semuanya dari akhirnya gue berpikir informasi itu nggak akan bisa 100% sempurna. Nah, kalau akhirnya gimana untuk mendukung keputusan gitu ya? Itu balik lagi ke misalkan ke gut feeling gitu. Artinya dan gut feeling ini juga pasti ngefek dari jam terbang lah, ya, dan juga network ya. Okay. Karena semakin banyak network lu, informasi lu juga akan semakin lengkap. Iya. Ya. Nah, makanya nih untuk yang sobat leaders banyakin teman-teman, banyakin pertemanan lah. Ya. Misalkan kayak kami nih. Udah berapa tahun? Wah, mungkin 15 tahun ya? 15 tahun ya? Iya. 15 tahun. Ya nggak tiap hari ketemu, nggak setahun juga mungkin sekali kali terus ketemu, dua kali gitu ya. Tapi ya tetap kontak gitu ya. Jadi artinya ya network itu memang penting baik di usaha ataupun di profesional gitu. Nah, dari sisi profesional, nah ya memang ya puji Tuhan ya memang saya dipercayakan di posisi yang decision maker lah gitu ya. Hampir setiap kali tuh informasinya nggak sempurna loh. Ya contoh lah misalkan gini, kamu punya tim ya, si tim A leadernya bilang, oh Pak itu di mana di Indonesia Timur itu sekarang bisnisnya A nih yang bagus. Iya. Terus tiba-tiba yang tim yang lain, Pak di sini Indonesia Tengah nih, ini itu lagi bagus ini gini ya kan. Nah, artinya informasi itu nggak akan sempurna. Kebanyakan informasi juga bahaya. Gitu kan? Lu akan lu kalau nunggu sampai informasi itu sempurna dapat terus, lu akan lambat. Iya. Gitu. Karena ada dalam bisnis itu adalah salah satunya kecepatan dan ketepatan. Gitu kan? Kecepatan. Iya. Yes. Ya kan? Kalau lu lama nunggu terus mungkin orang udah ada yang ngambil peluangnya kan gitu kan. Nah, akhirnya ya kita ya itu tadi ya saya gua mengandalkan juga network. Gitu. Kalau ada informasi yang gua nggak tahu, gua akan tanya network gua yang mungkin lebih paham di situ. Gitu kan. Misalkan ini gimana dan jangan lupa juga ngupdate diri. Nah, misalkan kalau gue itu selalu coba itu untuk ikut sertifikasi online. Wah, ini keren banget. Gitu kan. Iya. Sertifikasi online kan banyak tuh, misalkan dari Udemy, ternyata gitu ya. Nggak mahal kok, bahkan banyak yang gratis juga. Setidaknya dari belajar itu kita update lah apa yang terjadi sih di ini gitu di market. Dan lebih baik lagi kalau misalkan
lu udah tahu dulu passion lu apa, yang mau informasi apa yang mau kau tahu gitu kan, dan kau cari sertifikasinya apa gitu, apa kelasnya apa, kursnya apa. Nah kalau gua tipikalnya kayak gitu. Nah dan juga network tadi gitu, dan ya akhirnya dari apa berbekal kombinasi itu ya membuat gua bisa buat keputusan yang oke lah gitu ya, maksudnya yang tidak merugikan gitu ya. Yang paling krisis yang kan katanya leaders itu diuji di apa, krisis leadershipnya itu diuji di masa krisis. Nah krisis yang pertama gua hadapin itu adalah yang pandemi. Pandemi yang bayangin banyak perusahaan pada saat itu yang yang PHK kan, melakukan layoff. Dan di situ tuh itu gua masih di Crowdo, di kantor yang lama lah. Ya. Itu tuh kita mikir, gua dan tim itu mikir apa yang harus dilakukan supaya kita nggak nge-layoff. Wow. Iya. Nah, size perusahaan size pegawai pada saat itu tuh 10 kali lebih besar waktu gua join. Jadi gua join, ya kan? Bisnis makin nambah, ya kan, makin gede, kurang lebih 10 kali lah. Yes. Ya kan? Dan ya karena dari sisi makro juga memang pasar menurun, ya bisnis juga agak menurun. Nah, akhirnya apa yang kita buat satu produk baru. Itu enaknya di sana. Lo kalau mau buat produk, ya cepat, gitu kan. Walaupun kelemahannya adalah pasti ada risiko-risiko. Misalkan ininya nggak ada, yang B nggak ada, gitu kan. Itu walaupun itu bisa diberesin akhirnya. Nah, akhirnya kita buat satu produk baru yang menjadi backbone pada saat itu. Jadi backbone pada saat itu untuk jagain revenue perusahaan. Jadi produknya tetap landing, tetapi segmennya yang kita ubah. Harusnya kan awalnya kan segmennya kami itu kan major MSME lah ya. Nah kita itu masuk ke yang major juga, tetapi dia profilnya berbeda. Bukan segmennya, profilnya yang berbeda. Profilnya yang berbeda. Gitu. Jadi akhirnya ya nggak ada layoff. Wah hebat. Ya selama 2021, 22 lancar aja gitu ya. Ya ada ada tambahan produk itu yang sampai sekarang itu setahu saya masih dipakai. Gitu ya di tempat yang lama gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi keputusan ya, apakah lu mau ya udah deh, karena yang lain juga layoff ya nggak apa-apa kali ya, lumrah kali ya gitu. Jadi jangan mau gitu. Jadi kita harus bisa berbeda, dan untuk mendapatkan perbedaan itu ya, dan itu ya keputusannya apa gitu, dan informasinya yang kita pakai apa untuk mendukung keputusan itu. Kurang lebih gitu. Thank you bro, ini menarik banget tadi ya bahasannya ya. Ini mungkin masuk ke dua pertanyaan terakhir ya. Yang pertanyaan selanjutnya mungkin adalah tentang AI. Ini everybody's talking about AI nowadays, right? Dan AI di fintech itu juga bisa berpotensi mengubah struktur organisasi ataupun struktur segmen dan seterusnya. Kalau menurut dirimu seberapa transformatif sih AI di kondisi sekarang ini dengan ada ChatGPT, kemudian banyak credit scoring menggunakan AI juga, itu dalam 10 tahun lagi akan mengubah industri ini? Ya, yang fenomenal itu sekarang ChatGPT ya. ChatGPT dan gue udah beberapa kali coba. Bagus ya? Wah itu kalau mungkin kita lagi nyusun skripsi bisa tuh dibantu tuh. Satu bab lah. Satu bab hari ya? Satu bab nggak nyampe 1 hari. 1 jam ya? Karena pada saat itu gue coba gini ya, misalkan please compare digital banking ya kan, and neobank let's say. Iya. Ya. Nah, dia bisa tuh ya langsung berapa halaman gitu. Jadi gue ngebayangin ChatGPT ini nanti ini juga sih. Balik lagi gue tuh selalu ngeliat data ya. Ya, data yang karena dia bisa melakukan itu karena datanya kan bagus. Iya, semua. Iya kan, dia kan ngambil codingnya itu mungkin gua bukan orang ini ya, orang yang
mungkin kan codingnya itu kan dibuat kan untuk crawling ya. Betul. Ya, data itu kan misalnya dari Google, dari Bing, dari mana gitu kan, misalkan. Dan itu kan semuanya ada datanya. Ada dan di train dan juga di tweak lagi bro. Betul. Di train, di tweak lagi kan gitu. Bahkan ya yang gua pernah dengar itu katanya setiap jam itu ada udah otomasi untuk men-train itu. Gitu. Wow. Nah, jadi kalau datanya nggak lengkap kayak gitu, mungkin dia nggak jalan. Iya, GPT-nya. Nah, gua nggak bayangin nih ya, misalkan sekarang ya, data yang lengkap itu sekarang di Indonesia selain yang tadi kita sebut Peduli lindungi, ya satu sehat ya sekarang. Satu sehat, Iya. Gitu. Dan itu kan dari pemerintah, Yes. legal kan. Yes. Lo bayangin semua data yang ada di situ, Iya. kan? Dan misalkan itu digunakan lah sumber datanya itu, misalkan salah satunya digunakan oleh secara legal menggunakan perangkat ChatGPT misalnya. Dan gini, please inform Daniel profile misalkan gitu kan, atau misalkan healthiness atau apa gitu kan. Mungkin atau medical record atau apa. Iya. Life expectancy mungkin. Betul-betul. Ya misalnya. Iya, bisa kan? Dia kan ngeluarin kan. Iya. Semua data dia blood type-nya apa, dia pernah kena COVID berapa kali, obat yang dikonsumsi apa, bayangin. Artinya credit score itu akan masuk ke level yang berbeda. Asik. Gitu. Jadi credit score itu bukan lagi masukin tanggal lahirmu kapan. Lo iya kan? Iya. Sekarang itu kan orang paling mudah untuk menentukan validitas data itu kan dari dua. Tanggal lahir sama kalau di Indonesia mungkin NIK ya. NIK ya. Nomor induk pendudukan. Iya. Karena kan Dukcapil kan udah lumayan rapi tuh datanya kan. Lumayan Satu orang kan udah, iyalah maksudnya satu orang kan udah punya satu NIK. Walaupun satu orang bisa misalkan NIK-nya tinggal di Pedurenan, ternyata alamatnya di Pedurenan, ternyata dia tinggalnya di Banjarmasin. Bisa. Iya. Karena kan nggak update. Nah makanya gue bilang tadi Pakistan lumayan rapi. Alangkah baiknya kan kalau misalkan itu juga bisa terupdate. Misalkan kayak di UK misalkan gue dulu ya. Kalau di UK gue kalau mau pindah satu tempat lain gue mesti registrasi tertentu tuh. Oh gitu. Iya kan, harus ada daftar kan. Ketua RT-nya gitu. At least ke GP. Oh, ke GP. Iya kan, karena kan GP itu pindah. Oh iya. Kan? Iya. Kalau nggak salah anak pertama lahir di. Ya anak gue lahir di sana. Iya, oke. Kan gue at least kan pindah rumah, pindah GP areanya kan. Dan gue harus ambil lagi, dan data GP itu kan masuk ke si NHS ya, mereka data ya kan. Nah yang kayak gitu. Nah sebenarnya kita itu bisa pakai yang puskesmas itu loh. Oke. Kalau misalkan ini kan datanya itu kan, karena orang dia kan akan ke dokter. Banget. Gitu, setidaknya kan ngecek lah lo, kayaknya gue ini kan data kan. Iya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan juga nih. Jadi bagus banget. Jadi sepanjang data itu lengkap, ChatGPT itu credit score itu akan membawa credit score itu ke another level. Oke. Bukan hanya credit score menurut gua. Dan menurut gua itu nanti itu orang kayaknya akan susah menyembunyikan sesuatu. Bahkan bisa predicting what someone do next gitu kali ya. Katanya kan mereka lagi buat yang prediktif kan. Wah. Bukannya generatif. Katanya kan kayak gitu. Iya. Nah tapi kan banyak yang nentang ya kalau gue baca-baca kan, maksudnya ya nanti apa lagi bedanya sama manusia kan, itu yang dikhawatirkan kan gitu kan. Nah tetapi ya apapun itu ya, dan itu akan mengubah workflows untuk ini ya, landscape-nya ya. Oke. Gitu. Karena contoh misalkan ada bentuk pekerjaan yang mungkin nanti nggak ada. Betul. Pasti dong. Gua nggak usah sebut lah. Mungkin semuanya nanti kita cuma dapat bantuan sosial doang. Yang ketiga robot. Kalau gua ngeliat gini ya, ada orang-orang tertentu, ada hal-hal tertentu yang nggak akan bisa diubah kan. Oke. Contoh misalkan kayak CEO atau another top level itu, mungkin akan sulit digantikan. Kenapa? Karena itu kan butuh human touch. I see. Ya kan? Iya kan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang privilege, yang membutuhkan privilege. Ya, misalkan nih nasabah prioritas.
Oke. Ya, mungkin cabang reguler mungkin nanti nggak ada. Tapi menurut gua nih ya, offline branch itu ya, itu hanya akan digunakan untuk melayani nasabah-nasabah prioritas. Oke. Ya kan? Iya. Kalau untuk reguler sih ya, dari HP aja, dari handphone aja. Iya. Tapi kalau nasabah prioritas yang memang dia datang itu memang mau menikmati privilege dia, betul. ya kan? Dia mau nikmatin kemewahan-kemewahan dari dana yang dia tempatkan di situ. Ya kan? Dan juga dia mungkin minta diantar ke airport. Oh iya kan? Di Bisa Dubai, gitu ya? Bisa. Iya kan? Jadi artinya yang kayak gitu tuh menurut gua bank juga gua yakin akan berubah nih. Landscape-nya. Tinggal nanti misalkan seberapa cepat ya untuk yang swasta pasti lebih cepat dibandingkan yang BUMN. Gitu ya. Bank cabang-cabang itu yang reguler mungkin akan terbatas. Oke. Ya contoh misalkan nih sekarang lu kapan sih visit bank terakhir cabang? Waktu buat rekening kali ya, atau buat kartu kredit. Ya, which is udah lama. Udah lama. Iya. Dan sekarang buat rekening gua udah bisa dari mobile apps. Benar. Iya kan? Dengan bank Jago ya. Dengan bank digital lah. Iya. Yang sekarang ada kan. Iya. Gua apply kartu kredit udah bisa. Gua ngatur limit transaksi harian bisa. Oke. Iya kan? Betul. Dan gua kirim ucapan selamat ulang tahun nih. Dan gua mau bagi-bagi. Iya. Misalkan nih ke Mora, ke Musi, Iya. ke John, ya kan, ke Martin Iya. misalkan kan, gua Bang 10 juta misalkan, Iya. ya kan, misalkan, gua bagi-bagi nih salah satu Iya. gitu kan, gua tinggal buat nih namanya siapa nomor rekening itu langsung dibagi. Iya betul. Jadi banyak kali kita bisa lakukan dari mobile banking, sir. Banget. Gitu kan. Jadi gua mungkin terakhir ke cabang itu udah lama banget. Iya. Ya kan, udah lama banget. Kalau mungkin kartu keblokir kali, gitu. Benar. Oh iya kan? Iya. Tapi kartu blokir sekarang juga udah ada mesin yang misalkan kayak di Contact center tuh, yang mesin lu tinggal datang. Oh ada ya? Ada. Jadi dia langsung ngebuka blokir lo atau nerbitkan kartu lo yang baru. Oh wow. Dari mesin. Dari mesin. Nih kan di Senayan City deh. Oh. Dan salah satu Senayan City atau di Asta gitu. Jadi coba bayangkan fungsinya, ya. Ini bukan untuk nakut-nakutin nih. Misalkan untuk teman-teman yang misalkan yang teller atau customer service ya. Iya. Nah, itu harus upgrade skill menurut gua. Iya. Karena kalau misalkan kita lihat perkembangan teknologi sekarang ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh robot. Yes. Benar. Ya kan? Contoh misalkan gini deh. Gua belanja sayur. Iya. Gua bisa pakai sayur box. Gua nggak harus datang ke sana. Artinya apa? Ya mungkin transportasi gua nggak perlu super atau nggak perlu motor misalnya kan, tinggal dia datang kan, ya kan, gitu. Nah, jadi maksud gua ya intinya adalah teknologi pasti berkembang, tapi masalahnya kita upgrade skill atau enggak, gitu. Nah sebenarnya itu yang gua takutin untuk anak-anak. Iya. Karena anak-anak ini nanti ini gimana ya? Iya. Benar. Ya kan, skillnya itu memang harus update terus. Iya. Wow. Ya menarik banget. Tadi mungkin dirimu sempat menyinggung soal digibank dan neo-commerce gitu. Ada perbedaannya gitu. Boleh nggak di-share sedikit bro untuk Neobank. Neobank. Iya itu ada. Gue beberapa kali dengar di luar sana itu menurut gue masih misleading lah. Oke. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda, ya kan? Kalau digital bank itu adalah sebenarnya bank konvensional yang mendigitalisasi dirinya. Oke. Dan sebenarnya digital bank itu juga sebenarnya udah ada lama sebenarnya. Ya kan? Tapi jargon ini yang muncul itu mungkin 5 tahun, 3 tahun terakhir. Betul. Ya? Branches banking. Betul. Ya. Branches banking gitu. Gua 2 minggu, 3 minggu lalu gua lunch bareng sama salah satu CEO bank digital di Indonesia. Dan kita memang melihat sebenarnya jargon digital ini sebenarnya baru muncul. Tetapi sebenarnya strukturnya itu formatnya itu udah ada lama. Oke. Contoh misalkan ATM. Iya. ATM itu sebenarnya kan digitalisasi juga. Benar. Ya kan? Mobile banking, internet banking itu kan digitalisasi juga, gitu kan.
Nah, jadi digital banking itu adalah konvensional bank yang mendigitalisasi fitur-fitur layanannya mereka. Jadi lebih mudah diakses oleh nasabahnya melalui internet, melalui laptop ataupun melalui HP, handphone, ya kan, mobile banking gitu. Tapi kalau neobank itu adalah fintech. Itu sebenarnya neobank. Sebenarnya gini, kalau banknya salah itu ya. Neobank itu sebenarnya perusahaan teknologi, Mo. Iya. Perusahaan teknologi yang mengagregate fitur-fitur perbankan. Jadi contoh misalkan, kalau gua dulu di waktu gua kuliah itu di UK gua transfer dana dari TransferWise. Betul. Ya. Nah, kan gua nggak harus punya rekening bank kan di sana. Nggak punya. Iya. Betul. Ya kan? Tapi gua punya rekening TransferWise, gitu kan, dan dia langsung kursnya lebih murah lagi. Betul. Kan? Ya kan, fee-nya lebih murah lagi. Jadi yang kayak gitu, dia perusahaan teknologi yang dalam quote-unquote gua adalah aggregate. Mungkin nggak kurang tepat lah mungkin ya, tetapi produk fitur-fitur perbankan yang ada di dia juga. Betul. Itu. Terus misalkan itu kan remittance ya. Terus sekarang itu transfer antar untuk pembelian untuk penerbitan cash loan misalkan. Itu kan salah satunya juga kan itu juga kan. Betul. Neobank juga kan. Yes. Jadi itu beda sih, itu dua hal yang berbeda. Paham. Iya. Oke. Thank you bro. Jadi ini buat teman-teman di luar sana ya, digital banking dan neobank itu berbeda. Digital banking itu lebih pada mengubah layanan bank itu jadi lebih digital gitu, baik melalui HP maupun laptop. Sedangkan neobank tadi yang seperti dibilang Bro Daniel itu lebih ke sebagai agregator layanan perbankan dan belum tentu dia menghimpun dana sendiri gitu ya. Menarik banget. Ini udah banyak banget nih bro ngobrol-ngobrol. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke. Iya. Sebelum kita tutup, yang terakhir itu adalah kita sering mendengar istilah ESG ya. Iya, ESG itu sekarang makin marak dan sejak global warming itu semua orang jadi aware gitu sama pentingnya ESG. Gimana sih konsep ESG ini bisa mengubah fintech atau industri keuangan secara umum? Ya, jadi ESG itu saya mulai dari terminologinya dulu ya. Itu kan untuk sobat leaders itu ESG itu kan environment, social, and governance ya. Jadi sebenarnya itu tema investasi. Oke. Ya kan, tema. Jadi setiap investment round itu setahu saya itu kan ada tema-temanya nih. Ya. Temanya itu maksudnya apa? Tema itu sasarannya. Ya. Jadi sasaran yang untuk round saat ini itu adalah ESG. ESG ini sebenarnya arahnya adalah untuk membuat ekonomi pertumbuhan ekonomi lebih agresif, ya kan? Tetapi juga tidak merusak lingkungan, let's say. Oke, misalkan kayak emisi karbon, betul, gitu ya. Jadi dampak-dampaknya itu ada. Nah, dan juga melakukan pemerataan, gitu. Jadi makanya di dalam huruf S tadi, singkatannya kan sosial tadi, itu kan ada arahnya itu misalkan ke sektor women empowerment, inclusion, diversity, gitu kan, ada untuk ke yang retailer, gitu ya. Nah, jadi ESG ini memang mau tidak mau karena P2P itu bagian dari memiliki lender dari investor global, ya kan, duitnya dari ya global dan sebenarnya kan uangnya kan dari situ tuh sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi dia akan mengikuti temanya, ya kan. Jadi penyaluran dananya juga ke arah itu supaya apa? Misalkan gini, ESG itu temanya ESG, tetapi gue menyalurkan dana ke target market gue adalah non ESG. Ada nggak kira-kira? Mudah nggak kira-kira gue dapatkan tender? Ya nggak semudah itu. Betul. Karena kebanyakan sekarang yang global investor itu temanya adalah ESG. Gitu. Jadi itu kenapa di G20 juga kan kemarin kan dicanangkan juga tuh, dicanangkan kembali kan bahwa Indonesia juga sepakat untuk mensupport kembali, ya kan, yang ESG sektor tadi kan, sektor pengembangan untuk ESG tadi.
Nah, jadi dari sisi investasi atau dari sisi P2P juga menurut saya penyaluran dana juga akan mengikuti tema itu. I see. Nah, jadi sewaktu saya di perusahaan sebelumnya di P2B ya. Jadi itu kita juga saya juga dapat kesempatan untuk untuk mendapatkan dana ya dari investor global ya untuk ESG sektor. Jadi itu khusus ESG sektor. Dan itu pada saat itu dia sub segmentnya itu adalah women. Jadi woman itu artinya apa? Jadi mereka ini si fund owner ini mau dananya itu digunakan untuk pengusaha-pengusaha wanita. Wow. Ya. Yang kedua adalah memiliki produk yang mendukung wanita. Jadi contoh misalkan fashion, terus kemudian maternity pad misalkan kayak gitulah ya. Dan juga atau pegawainya mayoritas wanita. Gitu ya. Jadi genderless lah ya. Betul. Gitu. Jadi yang seperti itu akhirnya kan belajar ulang nih demografi dari bisnisnya ini seperti apa di Indonesia. Iya. Gitu. Nah, saya katakan dan yang terakhir itu adalah untuk ke petani. Petani ya. Ya, jadi pada saya itu gue tuh nyalurin ke petani wanita dulu, baru kemudian petani dan juga petambak ikan. Oke. Nah, petambak ikan ini juga, nah situ saya belajar juga tuh, gue belajar juga sama tim itu pada itu kita nggak mau yang kategori tertentu. Kita maunya yang ponds saja. Ponds, kolam. Oh, wow. Gitu. Alasannya apa tuh? Benar. Iya. Oh iya kan? Iya. Maksudnya benar. Gue pada saat itu, Jelas ya. gue itu tipikal orang yang terkadang kalau udah kepepet, ya, gue harus nyalurin dana, ya. Tapi gue lihat mau mitigasi risiko. Kira-kira apa nih? Ya gue lihat aja. Pada saat itu gue kan suka pecel lele juga. Siapa sih yang gak suka? Benar. Iya kan? Gitu. Nah, gue lihat, ikannya ini doang kan. Yang dimakan itu apa? Di Indonesia itu apa yang paling ini? Lele, gurami, nila, ya kan? Nah, 3 itu. Ya udah, kita mulai di segmen ini dulu. Iya. Ya kan? Dan ini kan cuma kolam. Ponds kan. Iya. Gitu. Menarik. Jadi ya itu. Jadi ya syukurnya pada saya juga risikonya juga termitigasi. Thank you Bro Daniel nih untuk sharing-sharingnya. Thank you for having me. Thank you bro. Sobat Leaders, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Bagi tadi yang sudah mendengarkan tentu mengerti bahwa Bro Daniel tadi sharing untuk selalu belajar. Bagi Anda yang ingin belajar, meningkatkan kemampuan, mengambil training seperti Bro Daniel atau teman-teman luar sana, itu bisa mengikuti program Kartu Prakerja. Dan Anda akan mendapatkan voucher training 3,5 juta dan juga mendapatkan insentif pasca pelatihan 600.000. Ini tentu adalah inisiatif pemerintah yang baik untuk memastikan kita semua menjadi lifelong learner. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti di episode selanjutnya. Kita terima kasih dulu nih dengan Bro Daniel. Thank you, Pak. Ya, sehat selalu ya bro ya. Sama-sama gitu ya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini untuk memberikan dukungan dan sharing hal-hal yang informatif pada Sobat Leaders lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.